Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dalam pertemuan yang ketiga ini, kuliah yang ketiga ini dalam mata kuliah pembelajaran SKI, kita membahas terkait dengan regulasi kurikulum. Para mahasiswa sekalian, bahwa regulasi kurikulum untuk implementasi kurikulum merdeka pada madrasah didasarkan pada keputusan Menteri Agama RI nomor 347 tahun 2022, di mana jenis pembelajaran dalam kurikulum merdeka itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler dan yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disebut sebagai P5. Adapun pembelajaran intrakurikuler itu berdasarkan atau mengacu atau bersumber pada capaian pembelajaran. Sehingga kalau kurikulum 2016 itu masih menggunakan KI atau kompetensi inti, tetapi dalam kurikulum merdeka sudah berubah menjadi capaian pembelajaran. Itu berdasarkan regulasi keputusan Menteri Agama RI nomor 347 tahun 2022. Adapun proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disebut sebagai P5 itu akan dibahas dalam materi tersendiri. Oke, mari kita mulai lagi, masih berdasarkan keputusan Menteri Agama 347 tahun 2022 terkait dengan ruang lingkup implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Di mana dalam ruang lingkup itu ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah standar kelulusan atau SKL, standar kriteria kelulusan. Yang kedua standar isi atau SI, struktur kurikulum, implementasi kurikulum di madrasah, pembelajaran dan asesmen, penguatan profil pelajar Pancasila, kurikulum operasional madrasah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasah, sosialisasi dan pendampingan IKM di madrasah, serta capaian pembelajaran. Tetapi tidak semuanya ini kita bahas dalam kuliah ini, tetapi ada beberapa hal saja. Ada 5 hal atau 5 poin yang nantinya akan kita pelajari berdasarkan kurikulum keputusan Menak nomor 347 pada halaman 6, yaitu terkait dengan standar kelulusan, standar isi, struktur kurikulum, penguatan profil pelajar Pancasila, dan capaian pembelajaran. Setelah itu kita masuk pada yang nomor 5 yaitu pembelajaran dan asesmen. Para mahasiswa, terkait dengan profil pelajar Pancasila nanti kita akan pelajari dalam materi tersendiri. Terkait dengan ruang lingkup implementasi kurikulum yang jumlahnya ada 4, yaitu struktur kurikulum, standar kelulusan, standar isi, struktur kurikulum, capaian pembelajaran. Yang nomor 1, 2, dan 3 yaitu standar kelulusan, standar isi, dan struktur kurikulum itu sebenarnya sudah ada di dalam kurikulum 2013. Adapun capaian pembelajaran itu yang sifatnya masih bias sesuai dengan keputusan Menteri Agama ini. Kenapa disebut dengan bias? Karena belum semuanya total berubah menjadi aturan ataupun regulasi kurikulum merdeka, tetapi masih dicampur dengan implementasi kurikulum 2013. Penjelasannya demikian. CP atau CP dalam keputusan Menak 347 tahun 2022 itu didasarkan pada standar isi. Sedangkan di dalam standar isi itu nanti akan diuraikan tentang KI dan KD. Dan hal itu yang perlu kita ingat bahwa standar isi itu sumbernya, regulasinya atau asalnya berasal dari SKL. Kemudian, coba sebenarnya standar kelulusan itu seperti apa atau SKL? Standar kelulusan atau SKL di madrasah adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik. Jadi di sini ada dua hal. Pertama adalah
kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan dan pengetahuan, serta capaian kemampuan peserta didik. Kalau kurikulum lama atau kurikulum 2013 itu standar minimal atau ketercapaian minimal, kriteria minimal itu terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan sesuai dengan keputusan Menteri Agama 347 itu ada sedikit perubahan, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sehingga pengetahuan di sini akan diletakkan pada urutan yang ketiga. Sedangkan capaian kemampuan peserta didik dalam regulasi kurikulum 2013 itu menyangkut daripada kompetensi siswa atau kompetensi peserta didik yang terdiri dari kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Sekilas memang sama antara kurikulum lama dengan kurikulum baru ini. Oke. Kemudian kita kembali ke CP. CP sesuai dengan keputusan Menak 347 ini, bahwa capaian pembelajaran itu mengarah kepada capaian kemampuan siswa yang terdiri dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di mana SKL yang mengamanatkan agar mengembangkan potensi siswa terdiri dari 3 hal tersebut harus dikembangkan. Nah, potensi seperti apa ini tadi? Sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ini berdasarkan regulasi Kementerian Agama 347, tetapi kalau dalam K13 itu kan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian dari ketiga hal potensi siswa tersebut digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan bagaimana mereka mengembangkan CP, di mana CP itu sebenarnya adalah sudah berasal dari regulasi atau sudah ditentukan oleh pemerintah. Tetapi dalam keputusan Menak 347 ini, CP itu sebenarnya berasal dari SKL yang dituangkan masih di KI dan KD. Oleh karena itu, amanah daripada keputusan Menteri Agama 347 ini, bahwa SKL itu sebenarnya adalah mengembangkan potensi siswa terdiri dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Oke. Masih keputusan Menteri Agama 347 terkait dengan CP atau capaian pembelajaran yang berasal dari KI dan KD, di mana keputusan Menteri Agama tersebut yaitu 347 ini lahir atau dimunculkan atau diimplementasikan kan mulai tanggal 5 April 2022. Sedangkan CP sebagai sumber perangkat ajar ya, ini mengarah kepada atau berisi tentang buku teks pelajaran modul ajar unit kegiatan belajar mandiri. Nah, ini yang berbeda. Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, kurikulum operasional, satuan pendidikan, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Sehingga CP ini dalam keputusan Menak 347 ini sudah mulai beralih atau mulai mengembangkan bahwa perangkat ajar itu ditambah kegiatan belajar mandiri dan P5. Ya, di sini berbeda dengan yang kurikulum yang lama. Kemudian di mana posisi KBM? Posisi KBM, khususnya KBM dalam kurikulum Merdeka, terkait dengan CP ini adalah CP dalam kurikulum KBM dalam kurikulum Merdeka itu implementasinya sudah berubah, yaitu didasarkan pada keputusan Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022 tentang CPPAI dan Bahasa Arab. Mengapa? Karena pembelajaran atau mata pelajaran SKI itu masuk dalam ranah PAI dalam madrasah. Dan ini dimunculkan atau diimplementasikan atau diundangkan yaitu pada tanggal 14 Juni 2022. Berarti sudah berjalan kurang lebih yang 347 itu berjalan 3 bulan baru muncul keputusan Dirjen ini,
yang dimana isinya sangat berbeda dengan keputusan menak tersebut. Di mana letak perbedaannya? Karena dalam keputusan Dirjen Pendis 3211 ini CP-nya sudah tidak menggunakan KI dan KD lagi, di mana CP atau capaian pembelajaran benar-benar berdasarkan daripada keputusan Dirjen tersebut. Oleh karena itu bisa dikatakan kalau kurikulum lama khusus KI dan KD sudah ditentukan oleh pemerintah, tetapi dalam kurikulum baru, kurikulum merdeka, bahwa CP sebagai pengganti KI dan KD itu yang ditentukan oleh pemerintah. Oke, lanjut. Kita masuk pada keputusan Dirjen Pendis 3211 tahun 2022 yang tertanggal 14 Juni 2022, di mana CP atau capaian pembelajaran khusus pada mata pelajaran SKI itu bisa Anda lihat semuanya pada halaman 81, di mana dari awal itu kan ada PAUD, ada pelajaran Quran hadis, pelajaran fikih, tafsir dan seterusnya. Sedangkan untuk pelajaran SKI sudah dituangkan pada halaman 81. Kemudian tugas Anda itu apa? Setelah kita mempelajari tentang CP dan seterusnya. Tugas Anda adalah mempelajari keputusan Dirjen Pendis 3211, di mana betul-betul ini bisa dijadikan regulasi pelaksanaan kurikulum merdeka pada madrasah. Dan betul-betul di situ sudah disiapkan, CP itu sudah ada di dalamnya. Tapi kalau di keputusan menak yang tadi, yang setelah dibahas di atas, itu kan belum ada CP-nya. CP masih bias. Sekarang untuk keputusan Dirjen Pendis 3211 itu CP sudah betul-betul ada di dalam regulasi itu. Yang Anda pelajari apa? Khusus pelajaran SKI, yaitu mencakup rasional SKI, tujuan SKI, karakteristik SKI, elemen SKI. Di mana nanti khusus yang CP SKI nanti kita pelajari pada materi yang lain. Mengapa demikian? Karena capaian pembelajaran SKI itu nanti menjadi pedoman utama dalam menyusun perangkat KBM Mapel SKI. Lanjut. Kita kembali ke keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi nomor 033 garis miring H garis miring KR garis miring 2022 terkait dengan desain pembelajaran pada kurikulum merdeka. Nah, ini kita melangkah ke kurikulum Dignas. Bagaimana hubungannya dalam desain pembelajaran? Dalam kurikulum Dignas, CP atau capaian pembelajaran itu sebagai pengganti KI dan KD pada kurikulum sebelumnya. Dalam hal ini, capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Berarti di dalam kurikulum Dignas pun itu CP sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau dulu ya KI dan KD tinggal ambil saja. Kemudian berikutnya, karena CP sudah ditentukan dalam regulasi, maka tugas guru adalah ini, mengembangkan CP mengeluarkan tujuan pembelajaran. Karena CP pun belum ditentukan semester 1 berapa, semester 1 apa, semester 2 apa, kemudian kelas 1 umpamanya kelas 1 untuk MI apa, kelas 2 apa, itu kan belum banyak ditentukan. Nah, ini baru tujuan pembelajaran dari CP itu dipecahkan oleh guru, dibuat oleh guru sesuai dengan CP yang ada. Setelah dibuat secara umum, maka guru baru menganalisis TP itu menjadi alur tujuan pembelajaran. Penganalisisannya itu menyangkut masalah pembagian kelasnya, umpamanya materi ini di tujuan ini dimasukkan dalam kelas 1 atau kelas 3 MI, atau kalau SKI ya kelas 3 MI, kelas 4, terus kelas 5 dibagi sekalian, termasuk mana materi yang diajarkan di semester genap dan di semester ganjil. Setelah ATP disusun, maka berikutnya adalah menyusun modul ajar. Modul ajar ini dalam kurikulum yang lalu
itu disebut sebagai RPP, tetapi dalam kurikulum Merdeka itu agak lebih luas lagi, bahwa modul ajar sebagai opsi perangkat ajar selain RPP. Definisi dari modul ajar itu sendiri merupakan sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Di sini ada kalimat atau kata-kata sistematik dan menarik. Sistematik itu kan tersusun secara urut, sedangkan menarik itu harus menggunakan beberapa model metode. Sehingga kalau dulu itu model dan metode kurang banyak diperhatikan oleh guru, tetapi dalam kurikulum Merdeka ini penerapan model dan metode pembelajaran yang lebih menarik itu betul-betul bisa diterapkan. Sekarang kita masih implementasi CP atau capaian pembelajaran dalam KBM, kurikulum Merdeka. Apa yang dibutuhkan dalam kurikulum Merdeka ini? Yang sangat dibutuhkan adalah harus menggunakan banyak pendekatan yang beragam. Artinya pendekatan-pendekatan pembelajaran itu harus beragam, harus banyak, berganti-ganti. Untuk apa? Pertama, agar terjadi diskusi secara interaktif, baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, maupun siswa dengan lingkungan, dan seterusnya. Dua, agar proses belajar yang bertumpu pada keingintahuan dan penemuan atau inquiry and discovery learning. Kemudian yang ketiga, proses belajar yang berpihak pada anak, yaitu student center learning, di mana proses belajar mengajar ini harus mempertimbangkan kondisi anak didik kita. Kemudian yang keempat, proses belajar yang berbasis pada pemecahan masalah atau problem based learning. Yang kelima, pembelajaran berbasis proyek atau proyek nyata dalam kehidupan. Nah, ini yang membedakan antara kurikulum lama dengan kurikulum Merdeka ini, di mana project based learning benar-benar akan dilaksanakan dan mengambil satu pelajaran, 1 jam pelajaran dalam 1 minggu dari masing-masing pelajaran yang ada, kemudian dikumpulkan dalam 1 hari, kemudian baru mereka bersama-sama melaksanakan project based learning. Itu nanti pembahasannya akan kita pelajari pada materi di lain waktu. Kemudian yang terakhir adalah proses belajar bersifat kolaboratif. Kalau kurikulum lama kan masih mengedepankan hubungan antara guru dengan siswa, tetapi proses belajar kurikulum Merdeka ini harus bersifat kolaboratif. Berarti di situ interaktif diskusi diutamakan. Lanjut. Berdasarkan KMA nomor 347, kita kembali ke KMA nomor 347 tahun 2022 tentang pembelajaran intrakurikuler khususnya dalam madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan seterusnya. Ini menyangkut beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, bahwa kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada CP atau capaian pembelajaran. Itu sudah jelas. Tapi dalam KMA nomor 347 CP-nya masih bias. Baru dimunculkan pada munculnya Dirjen, ya, SK Dirjen Pendis tadi. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Berarti bisa dikatakan 1 tahun sekali, minimal 1 semester 1 kali atau 2 kali sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, pemerintah mengatur beban belajar untuk setiap muatan mata pelajaran dalam jam pelajaran atau CP yang dihitung dalam per tahun. Sedangkan menurut kurikulum yang lama, itu beban mengajarnya guru berdasarkan jumlah jam per minggu. Jadi ditentukan, contoh, untuk pelajaran agama atau PAI pada SD atau MI itu, khususnya SD itu adalah 4 jam. SMP umpamanya 3 jam, SMA 4 jam, dan seterusnya. Jelas. Tapi untuk yang kurikulum Merdeka ini,
khusus beban mengajar atau beban belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu itu hitungannya per tahun. Ya, jadi lembaga pendidikan boleh merubah, umpamanya gini, PAI dibuat 3 jam atau dibuat 4 jam, dibuat 5 jam, itu tergantung lembaga pendidikan dalam mengatur, tetapi jumlah keseluruhannya adalah sesuai dengan apa yang ditentukan. Tidak boleh dikurangi. Umpamanya PAI dibuat 3 jam. Yang 1 jam itu apa? Yang 1 jam umpamanya untuk profil pelajar Pancasila atau pelaksanaan P5 dan seterusnya. Oke, lanjut. Tentang struktur kurikulum. Struktur kurikulum untuk madrasah ibtidaiyah secara umum pembelajaran intrakurikuler itu dibagi menjadi 3 fase. Nah, tadi saya katakan CP itu sifatnya masih umum dan itu yang tercantum di dalamnya. Contohnya di sini ya. Fase A untuk kelas 1 dan kelas 2 itu CP-nya sama. Tetapi baru bisa dikembangkan, dijelaskan kalau guru sudah menyusun tujuan pembelajaran atau TP. Nah, TP yang jumlahnya banyak sekali dalam satu CP umpamanya itu dibagi. Contohnya kalau ini kelas fase A ini dia bagi kelas 1 yang mana, kelas 2 yang mana, kelas 1 semester 1 materi yang mana, dan seterusnya. Itu nanti baru dipilah. Nah, cara pemilahannya itu masuk dalam wilayah ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, itu tugas guru di situ. Memang agak berbeda dengan cara menyusun administrasi dengan kurikulum lama. Fase B yaitu untuk kelas 3 dan kelas 4. Fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Sedangkan jumlah pelajaran jumlah waktu untuk SKI MI adalah kelas 3 sampai kelas 5 72, sedangkan kelas 6 64 jam pelajaran dalam ukuran 1 tahun. Oke. Untuk yang MTS hampir sama, yaitu fasenya disebut sebagai fase D dan fase E, di mana fase D yaitu kelas 7 dan kelas 8, sedangkan fase E pada kelas 9. Pelajaran SKI dalam struktur kurikulum MTS yaitu 7 dan 8, 72 jam pelajaran per tahun, sedangkan kelas 9 itu ada 64 jam pelajaran per tahun untuk 2 semester. Jadi angka 2 di belakangnya itu menunjukkan 2 semester. Untuk yang MA atau aliyah itu fasenya adalah E dan F, di mana fase E ya, fase E itu adalah kelas 10 dan kelas 11, fase F kelas 12. Pelajaran SKI mendapat porsi jumlah jam pelajarannya adalah 72 jam per tahun, kelas 10, kelas 11 72, kelas 12 64. Nah, demikian para mahasiswa sekalian kuliah untuk materi tentang CP ya, dan regulasinya. Semoga Anda semua bisa memahami, dan apabila kurang paham bisa mengajukan pertanyaan dan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.